50 juta euro untuk Thuram. Juventus secara aktif mengejar penambahan Heprem Thuram ke skuad mereka, dengan minat yang besar untuk mengamankan jasanya baik di jendela transfer mendatang atau di akhir musim saat ini. Thuram, putra mantan pemain Juventus Lilian Thuram, menjadi bahan diskusi antara pihak klub dan ayahnya terkait kemungkinan transfernya dalam beberapa pekan terakhir. Namun, negosiasi penting bagi Juventus akan dilakukan dengan para eksekutif Nice, klub Liga 1 tempat Thuram saat ini bermain. Nice tampaknya terbuka dengan gagasan mengizinkannya pergi, asalkan mereka menerima biaya transfer yang wajar untuk tanda tangannya. Menurut laporan Calcio Mercato, Nice telah menetapkan penilaian setidaknya 50 juta euro untuk sang pemain, menunjukkan bahwa ini adalah angka ideal yang ingin mereka terima untuk transfer tersebut. Juventus diperkirakan akan memulai negosiasi dari titik awal ini dalam upaya mereka mengamankan jasa sang pemain. Thuram akan menjadi gelandang yang bagus untuk kami tambahkan ke skuad kami dan usianya, 22, berarti kami akan merekrut pemain top yang akan memberi kami nilai sekarang dan untuk beberapa tahun ke depan. Namun, 50 juta euro terlalu mahal baginya dan kami kemungkinan akan kesulitan untuk memenuhi jumlah tersebut, terutama karena kami memiliki pemain lain dalam daftar belanjaan kami yang dapat menawarkan nilai yang sama, atau lebih baik. Persiapkan Vlahovic, istirahatkan Kean. Juventus telah menerima peningkatan yang signifikan dalam hal kebugaran dengan berita bahwa Dusan Vlahovic telah bergabung kembali dalam sesi latihan grup. Striker Serbia itu telah berlatih secara terpisah bersama Moise Kean setelah pertandingan terakhir Bianconeri. Lanjutkan menonton. Menurut laporan Football Italia, keikutsertaan Vlahovic dalam sesi latihan grup baru-baru ini menunjukkan bahwa ia telah berhasil pulih dari masalah apapun yang menimpanya. Perkembangan ini melegakan bagi Juventus, terutama mengingat kebutuhan mereka akan kekuatan ofensif. Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa Moise Kean masih memerlukan kemajuan kebugaran lebih lanjut untuk dapat bergabung kembali dalam sesi latihan grup dan terus berlatih secara terpisah. Kean sangat ingin mendapatkan kembali kebugaran penuhnya dan siap untuk dipilih saat Juventus bersiap menghadapi Atalanta di pertandingan mendatang. Vlahovic diistirahatkan pada pertandingan terakhir kami, tapi kami berharap dia kembali ke tim untuk pertandingan melawan Lazio dan ini merupakan dorongan bahwa dia kembali berlatih penuh. Kean tidak akan menjadi starter meski dia fit, jadi kita tidak perlu terburu-buru mengembalikannya ke kebugaran penuh. Momo Sisco mengungkap posisi terbaik Chiesa saat ia bersinar. Mantan gelandang Juventus Momo Sisco berpendapat bahwa meskipun Federico Chiesa tampil mengagumkan sebagai second striker, itu mungkin bukan posisinya yang optimal. Chiesa telah menunjukkan performa luar biasa sejak awal musim ini, muncul sebagai sosok penting bagi Juve dengan mencetak gol dan memberikan assist penting. Pemain internasional Italia ini terbiasa beroperasi di sisi kiri formasi 3 pemain depan, di mana ia awalnya mendapat pengakuan atas keterampilannya yang luar biasa. Meskipun demikian, Chiesa saat ini menemukan dirinya sebagai bagian dari 2 penyerang dalam formasi 3-5-2 Juve, sebuah peran yang mendapat pujian dari para penggemar. Mantan pemain Fiorentina ini telah terbiasa dengan posisi ini dan secara konsisten memberikan penampilan luar biasa setiap kali ia turun ke lapangan. Meski demikian, Sisco menilai potensi Chiesa sebenarnya terpancar ketika menempati posisi sayap ketimbang perannya saat ini. Ia mengatakan kepada Tutto Juve, yang membuat saya gembira adalah ia telah pulih dengan baik dari cederanya, dan kembali menjadi penentu dalam permainannya. Juve membutuhkan bakatnya, begitu pula timnas Italia. Peran? Dia juga tampil bagus sebagai second striker, tapi sejujurnya saya melihatnya lebih baik di sayap. Bagi saya itu adalah posisi alaminya. Chiesa mengawali musim ini dengan sangat baik dan terbukti menjadi pemain yang bisa kami percayai untuk tampil seefektif mungkin. Namun, kita tahu bahwa dia mungkin akan bermain lebih baik di sayap kiri dan akan sangat menyenangkan melihat Max Allegri menurunkannya lagi di peran itu suatu saat nanti. Sacchi kritik pedas Allegri. Pelatih ternama asal Italia, Arrigo Sacchi,
secara konsisten memanfaatkan peluang untuk menyerang Juventus, dan Bianconeri memberinya amunisi segar menyusul kekalahan 4-2 melawan Sassuolo. Namun demikian, Allegri seringkali menjadi sasaran kritik, dan Sacchi adalah salah satu penentangnya yang paling vokal. Hanya beberapa hari setelah Juventus menderita kekalahan dari Sassuolo, Sacchi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengomentari kedua klub tersebut, dengan secara halus melontarkan sindiran kepada si nyonya tua. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, tim asuhan Dionisi bukanlah tim yang taktis, tapi mereka punya strategi dan permainan. Nilai seluruh pemain Sassuolo mungkin lebih rendah dibandingkan Chiesa dan Vlahovic. Ini tidak masalah, faktanya itulah keindahan sepak bola. Sacchi adalah salah satu manajer terbaik yang pernah dihasilkan Italia dan ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan, namun dia harus tahu bahwa ada beberapa cara untuk mencapai kesuksesan dan bukan hanya cara yang dia tahu. Periode pertama Allegri di Turin penuh dengan trofi dan kami yakin dia masih bisa membawa tim ini ke level tersebut. Juventus mengincar gelandang Tottenham sebagai pengganti Pogba. Dengan Paul Pogba menghadapi skorsing yang lama karena tes anti-doping yang positif, Juventus dapat menggunakan bursa transfer pada bulan Januari untuk memperkuat barisan lini tengah mereka. Beberapa pemain disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti pemain Prancis yang bermasalah itu, namun profil baru kini muncul dari Liga Premier Inggris. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Bianconeri sedang mengawasi pemain internasional Denmark, Pierre-Emile Højbjerg. Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi pendukung Tottenham Hotspur dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kedatangan manajer baru Ange Postecoglou membuatnya kehilangan tempat sebagai starter. Pelatih asal Australia itu saat ini lebih mengunggulkan Jes Bissouma dan Pape Sarr di double pivot. Pemain asal Denmark ini sejauh ini telah mencatatkan 5 penampilan di Premier League musim ini, namun semuanya tampil dari bangku cadangan. Satu-satunya permulaannya musim ini adalah di Piala Carabao. Højbjerg merupakan produk pemuda Bayern Munich yang membuat terobosan besar setelah bergabung dengan Southampton pada tahun 2016. Højbjerg merupakan produk pemuda Bayern Munich yang membuat terobosan besar setelah bergabung dengan Southampton pada tahun 2016. Dia telah bermain dengan Spurs sejak tahun 2020. Namun, situasinya saat ini di klub bisa membuat dia keluar lebih cepat. Kontrak sang gelandang bersama Tottenham berlangsung hingga 2025. Jadi, meskipun dia jelas merupakan pilihan yang menarik bagi Juventus, kita akan melihat apakah raksasa Italia itu memiliki keinginan dan kapasitas untuk melancarkan serangan gencar di pertengahan musim. Sandro akan bergabung dengan Saudi Pro League ketika kontraknya habis. Setelah 9 tahun mengabdi, Alexandro kemungkinan besar akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer di akhir musim. Pemain Brasil ini pertama kali bergabung dengan klub pada musim panas 2015. Ia awalnya membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia terjatuh, dan terkadang terbukti menjadi beban di lini belakang. Namun, pemain berusia 32 tahun itu memicu klausul pelepasan otomatis yang memungkinkannya memperpanjang masa tinggalnya di Turin selama 1 tahun lagi. Namun kecuali ada kejadian tak terduga, Bianconeri akan melihat pemain terakhirnya pada bulan Juni. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Sandro kemungkinan akan bergabung dengan Liga Pro Saudi musim panas mendatang, menandatangani kontrak dengan salah satu klub kaya sebagai agen bebas. Beberapa laporan telah menghubungkan bek sayap tersebut dengan kepindahan ke negara Teluk pada musim panas lalu. Namun, transfer tidak pernah terwujud. Namun sebagai pemain bebas transfer, peluangnya untuk mendarat di Timur Tengah bisa lebih tinggi. Sumber tersebut menyebutkan 2 klub Arab Saudi sebagai calon pelamar. Yang pertama adalah Al Nassr, di mana ia akan bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Cristiano Ronaldo. Tujuan potensial lainnya adalah Al Hilal, tempat Sandro akan menemukan rekan senegaranya Neymar. Mantan pemain Porto itu saat ini absen karena cedera. Dia kemungkinan akan tetap absen selama 1 bulan lagi.
lagi, Juventus ingin menukar Vlahovic. Seperti diketahui, Juventus berupaya menukar jasa Dusan Vlahovic dengan pemain Chelsea Romelu Lukaku pada musim panas lalu. Kesepakatan itu akhirnya gagal, dan pemain Serbia itu tetap di Turin sementara pemain Belgia itu dipinjamkan ke Roma. Kendati demikian, tampaknya Bianconeri juga sudah mencoba menambahkan striker mereka ke kesepakatan pertukaran lainnya. Menurut Tutto Mercato Web, Juventus mencoba memasukkan Vlahovic dalam kesepakatan pertukaran dengan kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu menjadi incaran lama Bianconeri. Mereka telah mengikuti jejaknya sejak hari-harinya di Milan. Jadi ketika PSG bertanya tentang ketersediaan Vlahovic, Juventus dilaporkan mengambil kesempatan untuk mencoba dan memikat pahlawan Euro 2020 itu ke Turin. Namun seperti yang dijelaskan sumber tersebut, ada dua kendala yang menghambat rencana si Nyonya Tua. Pertama, raksasa Italia itu berpendapat bahwa nilai transfer Vlahovic lebih tinggi dibandingkan Donnarumma, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk menyesuaikannya. Namun juara Prancis itu tidak bersedia memberikan bayaran. Kendala kedua adalah besarnya gaji Gigio. Sang kiper saat ini mengantongi 12 juta euro per musim, sesuatu yang tak mampu ditanggung si Nyonya Tua. Oleh karena itu, dua alasan ini menghalangi kesepakatan pertukaran untuk dilaksanakan. Sehingga pada akhir sesi transfer, masing-masing pemain tetap berada di klubnya masing-masing. Federico Chiesa, layak gantikan Mohamed Salah di Liverpool? Klub raksasa Liga Inggris, Premier League, Liverpool dilaporkan terus mendekati Federico Chiesa di bursa transfer selanjutnya demi menggantikan Mohamed Salah. Liverpool masih terus dihantui pihak Al-Ittihad yang sangat berambisi untuk memboyong Mohamed Salah ke Saudi Pro League di bursa transfer musim dingin dan panas 2024. Selama ini, Liverpool atau The Reds sudah dikaitkan dengan 3 pemain tenar sebagai pengganti Mo Salah. Mereka adalah Federico Chiesa, Rodrigo, dan Rafael Leao. Ternyata, tim Talk melaporkan bahwa Federico Chiesa dari Juventus sudah ditetapkan sebagai prioritas The Reds untuk mengisi posisi Mohamed Salah. Chiesa memang merupakan pemain yang rentan cedera, khususnya selama membela Juventus. Namun, dirinya tetap sangat menggiurkan di mata manajemen Liverpool. Sehingga, The Reds sudah menyusun urutan incaran suksesor Mo Salah. Pertama adalah Chiesa. Kalau gagal, mereka akan mendekati Rafael Leao dari AC Milan. Leao sendiri dikabarkan sudah bersedia untuk angkat kaki dari San Siro dan gabung ke klub seperti Liverpool atau Real Madrid. Akan tetapi, Milan memagarinya dengan banderol selangit, yakni 150 juta euro tahun depan. Hal inilah yang jadi penghalang Liverpool mendekatinya. Kalau Leao gagal didapat, mereka akan beralih ke pemain Madrid yang bernama Rodrigo, meskipun Rodrigo juga dibanderol mahal. Artinya, hanya Chiesa yang menjadi opsi paling logis sesuai kondisi finansial The Reds. Sehingga, tidak mengherankan kalau mereka menempatkan Chiesa di daftar teratas calon suksesor Mo Salah. Akan tetapi, apakah Federico Chiesa layak menjadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool? Berikut kami telah membedah kualitas sang winger. Bila melihat statistik pada musim 2022 hingga 2023 lalu, Mohamed Salah memang jauh lebih unggul ketimbang Federico Chiesa. Bersama Liverpool, Mohamed Salah tercatat mencetak 19 gol dan 12 assist dalam 38 pertandingan di Liga Inggris 2022 hingga 2023. Kemudian Federico Chiesa tercatat hanya mencetak 2 gol plus 5 assist dalam 21 laga di Liga Italia 2023 hingga 2023. Bukan tanpa sebab, pada musim lalu dirinya memang sering dilanda cedera. Namun pada musim baru 2023 hingga 2024, Federico Chiesa mulai bangkit. Dirinya sudah mengemas 4 gol dalam 5 pekan Liga Italia bersama Juventus. Mohamed Salah juga tidak kalah mentereng. Ia masih menjadi mesin gol serta raja assist Liverpool dengan mengemas 6 gol dan 3 assist. Soal kreativitas sebagai winger, Federico Chiesa memang ahlinya. Ia sukses melakukan rata-rata 0,42 assist dan 4,1 shots rating actions (SCA) per 90 menit.
Bila melihat kontribusinya dalam permainan, ia melepaskan rata-rata 34,15 operan per 90 menit dengan akurasi 73,3%. Sebagai winger, Chiesa juga ahli dalam hal dribble dengan rataan 4,52 dribble dan kesuksesan sebanyak 2,26 kali per 90 menit. Ia rata-rata membuat 2,22 tackle, intercept dan 1,27 blok di area lawan. Melihat statistik tersebut, memang layak bila Liverpool menjadikan mantan pemain Fiorentina tersebut sebagai target utama pada bursa transfer selanjutnya. Apalagi usia Federico Chiesa masih 25 tahun, ketimbang Mohamed Salah yang sudah 31 tahun. Chiesa sudah pasti masih bisa berkembang untuk menunjukkan performa terbaik. Apalagi Liverpool diasuh oleh salah satu pelatih terbaik di dunia yakni Jurgen Klopp. Di bawah tangan diginya, Chiesa diyakini bisa berkembang melebihi Mohamed Salah. Reaksi Allegri terhadap kekalahan Juventus melawan Sassuolo. Manajer Juventus Max Allegri telah menyampaikan pesan tegas kepada para pemainnya, mendesak mereka untuk menjadi dewasa dan tetap membumi menyusul pengalaman membuka mata mereka dalam pertandingan melawan Sassuolo malam ini. Juventus bertujuan untuk mendapatkan kemenangan lagi untuk mempertahankan awal musim mereka yang tidak terkalahkan, namun mereka dikalahkan oleh lawan mereka. Sassuolo menempatkan Juventus melalui ujian berat dan menang dengan skor 4-2, menandai salah satu hasil paling mengesankan mereka di pertandingan ini. Sebelumnya, Juventus mendapat pujian atas kemenangan mereka melawan Lazio, dan Allegri memperingatkan agar tidak terlalu gembira, menekankan pentingnya tetap tenang karena timnya belum mencapai sesuatu yang signifikan. Tampaknya para pemain membiarkan pujian tersebut mempengaruhi pola pikir mereka, sehingga menyebabkan kurangnya disiplin. Kurangnya disiplin ini terbukti merugikan, sehingga Juventus berakhir di pihak yang kalah dalam pertandingan tersebut. Seruan Allegri untuk bersikap dewasa dan fokus berfungsi sebagai pengingat bahwa konsistensi dan dedikasi sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Usai pertandingan, kata Allegri, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Hari di mana kami tidak diserang dengan kepala kami. Kami memainkan pertandingan yang mudah terutama dalam fase bertahan, tanpa menyadari bahayanya. Kami kebobolan gol pada tembakan pertama, namun persepsi sebelum itu adalah bahwa kepala kami sedikit terangkat. Ini adalah pertandingan yang harus mengajarkan kita, sebelumnya kita bukanlah fenomena tetapi sekarang kita bukan sampah. Kami harus berkembang dan kami harus bekerja untuk tetap terikat pada pertandingan selama 95 menit penuh. Kekalahan dari Sassuolo seharusnya membuka mata kami dan para pemain sekarang akan mengerti mengapa Allegri mendesak mereka untuk tenang dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Gol bunuh diri Federico Chiesa. Hasil Liga Italia, Serie A, 2023-2024 Sassuolo versus Juventus, Sabtu, 23 September 2023, berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan tuan rumah. Sassuolo berhasil membekuk Juventus usai menang 3-2 lewat gol Armand Lauriente, Domenico Berardi, Andrea Pinamonti, yang dibalas oleh gol bunuh diri dan Federico Chiesa. Sassuolo yang berstatus tuan rumah tampil ngotot sejak pertandingan dimulai. Hal ini juga membuat Juventus tampil mengikuti irama permainan lawannya. Tapi, tim tamu harus dibuat terkejut usai Armand Lauriente justru membawa tuan rumah unggul cepat di menit ke-12 berkat sontekan pelannya. Skor pun berubah menjadi 1-0. Tertinggal dari tuan rumah, Juventus makin meningkatkan intensitas serangan. Hal ini berujung gol penyama kedudukan di menit ke-21 lewat gol bunuh diri Matias Vina yang gagal melakukan blok. Skor 1-1 membuat laga pun kemudian berjalan intens. Sassuolo dan Juventus sama-sama saling jual beli serangan. Tapi Dewi Fortuna berpihak ke tuan rumah di babak pertama ini. Pasalnya, Sassuolo mampu mencetak gol kedua dan kembali unggul lewat sontekan Domenico Berardi. Skor pun menjadi 2-1 dan menutup paruh pertama pertandingan. Di babak kedua, tempo permainan masih seimbang antara kedua tim. Hanya saja Juventus lebih tampil menyerang karena tengah tertinggal. Sassuolo pun sesekali hanya melancarkan serangan kilat ke pertahanan Juventus yang cukup membahayakan gawang tim tamu.
Di tengah kebuntuan, Federico Chiesa tiba-tiba berhasil mencetak gol penyama kedudukan Juventus di menit ke-78, usai tembakannya sempat mengenai badan lawan dan menjebol gawang Sassuolo. Tapi 4 menit kemudian, Sassuolo berbalik unggul usai Andrea Pinamonti mencetak gol memanfaatkan bola rebound di muka gawang Juventus. Skor menjadi 4-2. Jelang laga usai, Sassuolo kembali menambah golnya lewat gol bunuh diri Federico Gatti yang menghalau usaha berardi. Skor pun menjadi 4-2 sekaligus mengakhiri perjuangan Juventus. Alhasil, Sassuolo pun memberikan kekalahan perdana ke Juventus di pekan kelima Liga Italia 2023-2024 dengan skor cukup telak yakni 4-2. Alhasil, Sassuolo pun memberikan kekalahan perdana ke Juventus di pekan kelima Liga Italia 2023-2024 dengan skor cukup telak yakni 4-2. 3 pemain bapuk Juventus yang jadi biang kekalahan. Tampil mengecewakan hingga kalah telak dari Sassuolo di Liga Italia, para pemain Juventus berikut wajib mendapat evaluasi pada laga berikutnya. Dalam lanjutan pekan kelima Liga Italia hari Minggu, 24 September 2023, dini hari WIB, sang tuan rumah Sassuolo sukses mempecundangi Juventus dengan skor 4-2. Bertanding di Stadio Città del Tricolore, gol pembuka sudah tercipta ketika pertandingan belum genap berjalan 15 menit lewat aksi Armand Lauriente. Juventus sempat menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Matias Vina. Namun jelang babak pertama berakhir Sassuolo kembali memimpin melalui sontekan Domenico Berardi. Di babak kedua, hujan gol tercipta di mana Sassuolo sukses memperbesar kedudukan lewat 2 gol tambahan yang dibuat Andrea Pinamonti serta gol bunuh diri Federico Gatti. Sedangkan Juventus hanya bisa membalas 1 gol lewat tembakan keras Federico Chiesa pada menit 78. Dengan kemenangan ini, Sassuolo berhasil merangsek naik ke peringkat 11 klasemen Liga Italia lewat koleksi 6 angka. Sedangkan Juventus melorot ke posisi 4 usai mengumpulkan 10 poin dari 5 pertandingan. Sepanjang 90 menit pertandingan, Juventus sejatinya bisa tampil mendominasi dan mampu ciptakan 15 tembakan. Akan tetapi, ada beberapa bintang sinyonya tua yang bermain kurang maksimal dan jadi biang kegagalan Juventus mencuri poin pekan ini. Lantas siapa sajakah pemain tersebut? Lebih lengkapnya berikut Indosport merangkum serta mengulas. Wojciech Szczęsny. Nama pertama adalah Wojciech Szczęsny. Meski berhasil melakukan beberapa penyelamatan, namun kiper asal Polandia ini melakukan beberapa kesalahan yang membuat gawang Juventus sangat mudah kebobolan. Salah satu kesalahan Wojciech Szczęsny terjadi pada menit ke-12, di mana dirinya gagal menepis dengan sempurna tembakan Armand Lauriente yang akhirnya malah masuk ke gawang sendiri. Kemudian pada gol ketiga Sassuolo pun Wojciech Szczęsny salah mengantisipasi. Bola hasil tepisannya malah tetap berada di kotak penalti hingga akhirnya dimanfaatkan Pinamonti menjadi gol. Serta kesalahan fatal lainnya terjadi di menit akhir saat Juventus sejatinya masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, passing konyolnya ke Federico Gatti membuat Juventus harus puas pulang dengan tangan kosong. Federico Gatti. Berikutnya ada Federico Gatti. Jika sang kiper sering melakukan blunder dalam melakukan penyelamatan, maka bek asli Italia ini jadi pelengkap mimpi buruk lini pertahanan Juventus. Federico Gatti jadi penyebab terciptanya 2 dari 4 gol yang dibuat Sassuolo pada pertandingan semalam. Dimulai dari buruknya penjagaan terhadap Lauriente hingga sang winger bisa melewatinya dan lepaskan tembakan keras ke gawang Wojciech Szczęsny. Kemudian kesalahan paling konyolnya adalah mencetak gol bunuh diri ke gawang kosong di menit-menit akhir pertandingan. Berawal dari passing yang diberikan Wojciech Szczęsny, mantan penggawa Frosinone tersebut tak bisa keluar dari pressing pemain Sassuolo dan tanpa sadar malah melakukan back pass ke arah gawang yang sedang kosong. Dusan Vlahovic. Terakhir adalah Dusan Vlahovic. Sang ujung tombak Juventus ini gagal jadi juru selamat timnya meski banyak peluang emas yang didapatkan sepanjang laga. Total selama 90 menit di lapangan, Dusan Vlahovic mampu lepaskan 3 tembakan dan apesnya tak satu pun dari upaya tersebut yang mengarah tepat ke sasaran.
Bahkan ada satu momen di mana Dusan Vlahovic tinggal berhadapan dengan penjaga gawang lawan, namun bola sepakannya malah gagal menembus gawang tuan rumah. Efek kesalahan Gatti. Banyak episode negatif yang dinilai Gatti setelah penampilan mengejutkan melawan Sassuolo. Federico Gatti mengalami malam yang terlupakan saat Juventus kalah 4-2 melawan Sassuolo di Serie A malam ini. Sepanjang pekan ini, Gatti sudah sadar bahwa dirinya akan berpeluang menggantikan Juventus akibat cedera yang dialami Alessandro. Dia adalah salah satu pemain yang dipercaya oleh Max Allegri, dan sang manajer mengharapkan Gatti membalas kepercayaan tersebut selama pertandingan. Sayangnya, bek tengah tersebut kesulitan mengimbangi kecepatan pemain Sassuolo dan melakukan beberapa kesalahan. Untuk mengakhiri penampilan buruknya, Gatti secara tidak sengaja mencetak salah satu gol bunuh diri paling aneh yang pernah ada, yang pada akhirnya membantu Sassuolo mengamankan kemenangan mereka atas Juventus. Setelah pertandingan, Tuto Mercatoweb memberinya nilai 4/10 dan menulis, "Dia tidak menyerang Lauriente saat skor 1-0, tapi sejujurnya itu adalah hal yang ringan dan bisa dimaafkan dibandingkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Gol indah berarti berasal dari umpan yang tidak tepat darinya, dalam pertandingan di mana ia menjadi protagonis dalam banyak episode negatif. Pemadaman terakhir benar-benar sensasional, dengan umpan balik ke siapapun yang bernilai 4-2 di final." Gatti tampil buruk pada pertandingan itu dan penampilan seperti itulah yang akan memaksa Juventus untuk merekrut bek tengah lainnya secepatnya pada bulan Januari. Sang bek akan mengetahui bahwa ia telah menolak kesempatan lain untuk menjadi pemain reguler dan berharap kesempatan lain segera hadir. Mengapa Juventus yakin mereka akan mengalahkan Ronaldo di pengadilan? Cristiano Ronaldo telah memulai proses hukum terhadap Juventus dalam upaya untuk mendapatkan kembali 19 juta euro yang dia yakini klub berhutang padanya dalam bentuk gaji yang ditangguhkan. Situasi ini muncul ketika penyerang Portugal itu, seperti banyak rekan pemainnya di klub, diminta untuk menunda sebagian gajinya karena kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19. Penting untuk ditekankan bahwa Juventus telah melunasi semua pembayaran gaji yang ditangguhkan kepada pemain yang menyetujui penangguhan tersebut, dan klub menghadapi dampak buruk karena melakukan pembayaran ini tanpa pengungkapan yang tepat pada musim sebelumnya. Masalah ini telah diatasi, dan kasusnya telah ditutup, sehingga berpotensi melemahkan sikap hukum Ronaldo dalam memaksa Juventus melakukan pembayaran. Resmi, Alessandro mengalami cedera dan bisa absen lebih dari sebulan. Juventus mendapat pukulan besar dalam hal kebugaran, dengan Alessandro diperkirakan akan absen karena cedera selama beberapa minggu ke depan. Laporan yang beredar kemarin menyebutkan bahwa bek tersebut mengalami cedera saat latihan dan sedang menjalani tes. Setelah dilakukan tes, diketahui ia menderita cedera hamstring tingkat sedang. Cedera ini memerlukan waktu untuk pulih, dan klub telah mengonfirmasi bahwa dia sudah mulai menuju pemulihan. Menyusul cedera yang dialami saat latihan kemarin, pagi ini Alessandro menjalani tes diagnostik di J-Medical yang menunjukkan adanya lesi tingkat menengah pada hamstring paha kiri. Pemain telah memulai proses rehabilitasi dan akan mengulangi tes instrumental dalam 15 hari untuk menentukan waktu pemulihan dengan lebih tepat. Sandro telah pulih dari hampir dijual dan menjadi anggota kunci dari 3 bek kami di musim ini. Namun, sang bek sekarang harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya ketika dia kembali dan Federico Gatti kemungkinan besar akan menggantikannya. Cederanya memperlihatkan kurangnya pilihan kualitas kami di lini belakang dan Daniel Rugani adalah bek tengah lainnya di klub saat ini. Apakah Juventus terlalu mengandalkan Chiesa dan Vlahovic untuk mencetak gol musim ini? Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic mengawali musim ini dengan cara yang sensasional, yang menjadi pertanda baik bagi Juventus sebagai sebuah klub. Bianconeri senang dengan kontribusi mereka di awal musim. Sejauh ini, Juventus telah mencetak 9 gol di Liga, dan 7 di antaranya. Vlahovic, yang menderita cedera berkepanjangan hampir sepanjang musim sebelumnya, telah mengalami pemulihan yang luar biasa, mencetak 4 gol hanya dalam 4 pertandingan. Chiesa juga sudah mencetak 3 gol, mengisyaratkan koneksi yang menjanjikan dengan manajer Max Allegri.
Menyaksikan Juventus musim ini sangat menghibur seperti halnya kunjungan ke kasino ketika Anda beruntung dan menang besar karena Anda telah melakukan semua penelitian yang diperlukan di situs seperti www.slotozilla.com yang memandu Anda melalui opsi terbaik untuk kasino online. Apapun yang terjadi, permulaan Juve telah memberi para penggemar harapan akan musim yang sukses di bawah asuhan Allegri, namun tetap bijaksana untuk tetap berhati-hati pada tahap musim ini. Allegri, yang terkenal sebagai salah satu pelatih terkemuka dalam bisnis ini, telah mengarahkan Juventus melewati masa sulit dalam 2 musim tanpa trofi. Kini, klub sangat membutuhkan trofi, dan setiap pemain di skuad harus meningkatkan performanya untuk mengakhiri kekeringan ini. Penampilan awal Chiesa dan Vlahovic memberikan optimisme bahwa musim ini mungkin akan menandai kembalinya Juventus ke performa terbaiknya yang dominan. Meski bursa transfer relatif sepi, Juventus mendatangkan kembali Arkadiusz Milik setelah masa pinjamannya musim lalu dan dengan bijak menahan diri untuk tidak menjual Moiskin. Keputusan ini telah memberikan mereka salah satu persenjataan menyerang paling tangguh di liga. Namun, jika dilihat lebih dekat pada statistik gol, terlihat bahwa tim sangat bergantung pada kemampuan mencetak gol hanya dari 2 pemain. Pada musim sebelumnya, Allegri secara terbuka mendesak Adrien Rabiot untuk menyumbangkan gol, dan pemain Prancis itu meresponsnya. Namun kini, fokusnya beralih ke Chiesa dan Vlahovic sebagai pencetak gol utama. Meskipun memiliki 2 pencetak gol yang produktif merupakan suatu anugerah, sepak bola pada dasarnya adalah olahraga tim dengan berbagai pertimbangan. Pertama, cedera adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam permainan. Baik Chiesa maupun Vlahovic sama-sama mengalami cedera dalam 2 musim terakhir, sehingga menyoroti risiko ketergantungan yang berlebihan pada mereka. Kedua, setiap pemain, apapun performanya, mungkin menghadapi masa sulit yang berlangsung selama berminggu-minggu dalam satu musim. Dalam periode seperti ini, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil tindakan adalah hal yang penting, dan jika tidak ada pengganti yang mampu mencapai hasil yang konsisten akan menjadi sebuah tantangan. Meskipun kita tidak boleh mengutak-atik formula kemenangan jika tidak perlu, akan lebih bijaksana jika kita mulai memberikan lebih banyak waktu bermain kepada Kean dan Milik sejak awal pertandingan. Strategi ini akan lebih mempersiapkan mereka untuk mengambil alih kendali ketika pilihan utama kami tidak tersedia, memastikan Juventus lebih seimbang dan tangguh sepanjang musim. S1 Mchai Pronunciation Kenie dan Kostic akan bermain sebagai sayap melawan Sassuolo. Weston S1 Mchai Pronunciation Kenie dan Philip Kostic membuat awal yang baik untuk Juventus dalam pertandingan terakhir mereka melawan Lazio, dan penampilan mereka mungkin membuat mereka terus mendapat tempat di tim. Kedua pemain telah mengalami semacam kebangkitan. S1 Mchai Pronunciation Kenie dikabarkan akan pergi pada jendela transfer terakhir tetapi telah berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Meunier. Kostic awalnya kesulitan mengamankan waktu bermain di awal musim, namun sejak itu ia kembali mendapatkan posisinya di tim dan menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan melawan Lazio. S1 Mchai Pronunciation Kenie menunjukkan keserbagunaannya dengan bermain sebagai bek sayap dan beradaptasi dengan baik pada peran tersebut. Kemampuannya unggul di berbagai posisi menjadi salah satu alasan Max Allegri menghargainya. Pengalaman Kostic memberinya keunggulan dibandingkan Samuel Iling Junior dan Andrea Cambiaso di sayap kiri, semakin memperkuat tempatnya di Lineup. Pengalaman Kostic memberinya keunggulan dibandingkan Samuel Iling Junior dan Andrea Cambiaso di sayap kiri, semakin memperkuat tempatnya di Lineup. Menurut laporan dari Tutto Juve, Allegri sedang mempertimbangkan gagasan untuk mempertahankan kedua pemainnya di sayap untuk pertandingan mendatang melawan Sassuolo. Juventus menyadari pentingnya mengamankan kemenangan dalam pertandingan ini, dan Allegri mungkin memilih stabilitas daripada melakukan perubahan yang tidak perlu yang dapat membahayakan peluang mereka untuk menang. Tim yang menghadapi Lazio tampil baik dalam fase menyerang dan bertahan pada pertandingan tersebut, dan kami berharap mereka akan tampil baik jika kami mempertahankannya pada pertandingan ini. Namun, keputusan akhir ada di tangan Meunier, semoga dia mengambil keputusan yang tepat dan kami bisa meraih 3 poin lagi. Alexandro mengalami masalah paha saat latihan saat Juventus menunggu hasil tes.
Juventus berharap Alexandro tidak mengalami cedera berarti setelah sang bek mengalami ketidaknyamanan paha saat latihan hari ini. Sandro telah memainkan peran penting sebagai anggota 3 bek Bianconeri bersama Danilo dan Gleison.